Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen penguji UKIN PPG Daljab tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Siti Sanari. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SDN 1 Cirinten, Kecamatan Cirinten, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, sekaligus mahasiswa Daljab di LPTK Universitas Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video pembelajaran pada siswa kelas 4 dengan tema menjelaskan sifat-sifat wajib Rasul dan sifat-sifat mustahil Rasul. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum belajar, marilah berdoa dulu. Semua siap? Siap. Sebelum belajar mari kita baca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Ucapkan salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, kita absen dulu. Ani, Hadirah. Hikmah, Hadirah. Nija, Hadir. Nateja, Najera, Sylvia, Azkia. Semuanya hadir ya? Gak ada yang apa? Baiklah, kita sebelum menginjak ke pelajaran, kita menyanyikan lagu nasional dulu. Pada kompandonya, silakan maju ke depan.
Terima kasih. Laki-lakinya ada yang hafal nggak? Saya, Bu. Ya, coba silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watini wazaitun wa turis sinin wa hadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Faman yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu bihakamil hakimin. Shadaqallahul adzim. Nah, terima kasih. Itu pelajaran yang minggu kemarin ya. Itu menghafal surat Al-Atin. Berarti semuanya hafal? Hafal. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran satu, menjelaskan pengertian sifat wajib bagi Rasul. Yang kedua, menjelaskan pengertian sifat mustahil bagi Rasul. Yang ketiga, menyebutkan sifat wajib Rasul. Yang keempat, menyebutkan sifat mustahil Rasul. Itu tujuan pembelajarannya ada 4. Coba baca tujuan pembelajarannya ada berapa? Ada 4 ya. Coba dibaca. Yang pertama apa? Menjelaskan pengertian sifat wajib bagi Rasul. Yang kedua, Menjelaskan pengertian sifat mustahil bagi Rasul. tiga, Menyebutkan sifat wajib Rasul. yang keempat. Menyebutkan sifat mustahil Rasul. Sekarang kita menginjak pelajaran bab 7, yaitu mengenai beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Makna iman kepada Rasul. Iman artinya apa? Coba siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya coba Ani sebutkan. Iman artinya percaya. Ya, iman itu artinya percaya. Iman kepada Rasul-Rasul Allah. Jadi kita percaya kepada Allah. Artinya percaya. Allah itu menugaskan Rasul-Rasulnya sebagai teladan manusia. Ya. Nabi dan Rasul memiliki akhlak yang baik.
Sidik artinya jujur. Sidik artinya jujur. Nah, terima kasih. Yuk kelompok 2 maju. Perwakilan kelompok. Tablik artinya menyampaikan. Kelompok 3. Amanah artinya dapat dipercaya. Ya, itu sifat wajib bagi Rasul. Itu tugasnya. Berarti kalian udah paham ya, udah bisa, udah mengerti. Coba ada pertanyaan nggak sampai di sini? Tidak ada. Udah paham? Baiklah anak-anak, Ibu sudah menyampaikan pelajaran bab 7. Sekarang ice break dulu. Tepuk sifat wajib bagi Rasul. 1, 2, 3. Tepuk wajib bagi Rasul. Sidik, jujur, tablik, menyampaikan, amanah, terpercaya, patronat, cerdas. Sekarang tepuk sifat mustahil bagi Rasul. Sidik, dusta, khidmat, menyembunyikan, khianat, berkhianat, balas, bodoh. Nah, sekarang kita melanjutkan bagi tugas kelompok tentang sifat wajib dan Rasul. Kelompok 1 itu mengenai apa? Sidik, jujur. Jadi diberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari di sekolah kita jujur, ya. Jadi kita harus jujur kepada teman-teman, pada ibu guru, ya. Terus di luarnya kepada orang tua. Kelompok 2 apa? Tablik, Tablik, menyampaikan. Ya, menyampaikan. Jadi berikan contoh sehari-hari di sekolah tentang menyampaikan. Yang kelompok 3 amanah. Berikan contoh yang dapat dipercaya. Jadi berikan contoh sehari-hari di lingkungan sekolah. Itu yang dapat dipercaya. Ya, silahkan dibuka bukunya masing-masing. Dikerjakan, berikan contoh ya. Masing-masing kelompok. Baiklah anak-anak, kita sudah selesaikan hasil diskusinya. Silakan ditampilkan ke depan. Satu kelompok maju ke depan. Sekarang kelompok 1 maju ke depan. Kelompok 1 itu mengenai tentang sidik atau jujur.
Baiklah, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami tentang tabligh. Kelompok 2, anggota kelompok 2, Ketua Nizam, anggota Cynthia, Utul, Lanik, Hikmah. Contoh tabligh contoh perbuatan menyampaikan dalam sehari-hari. 1. Tabligh dalam menyatakan kebenaran. 2. Tabligh dalam mengajar. 3. Tabligh dalam melarang kemungkaran. 4. Tabligh dalam menyampaikan kebenaran dan keberanian. 5. Tabligh dalam perbuatan adil. Ya, terima kasih kepada kelompok 2 sudah menyampaikan hasil diskusi yaitu tentang tabligh yang artinya menyampaikan itu contoh menyampaikan perbuatan sehari-hari. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang untuk kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan untuk kelompok 3 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3, Ketua Nazara, anggota 3 dari Aulia Hadis. Baiklah, kami akan membacakan hasil diskusi kami. Contoh amanah dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menyampaikan informasi dengan benar. 2. Mengerjakan PR dengan baik. 3. Menepati janji. 4. Tidak menceritakan rahasia keluarga. 5. Menghargai orang lain. Nah, terima kasih untuk kelompok 3 sudah menyampaikan hasil diskusinya yaitu mengenai dapat dipercaya. Hasil diskusi mengenai dapat dipercaya itu perilaku perbuatan yang sehari-hari di sekolah ya. Silakan beri tepuk untuk kelompok 3. Ya, terima kasih semuanya udah menyelesaikan tugas kelompoknya masing-masing. Baiklah anak-anak, hasil diskusi tadi kita tanya jawab. Sekarang kelompok 1 silakan bertanya kepada kelompok 3 ya. Jadi silakan bertanya kelompok 1 ke kelompok 3. Ya. Coba kelompok 3 berikan contoh sifat amanah dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. 1. Menyampaikan informasi dengan benar. 2. Mengerjakan PR dengan baik. 3. Menepati janji. 4. Tidak menceritakan rahasia keluarga. 5. Menghargai orang lain. Gimana kelompok 1 hasilnya? Puas? Sangat puas. Terima kasih untuk kelompok 1 bertanya ke kelompok 2. Kelompok 2 sudah menjawab. Silakan kasih tepuk tangan yang semangat. Sekarang silakan untuk kelompok 2 bertanya kepada kelompok 3. Silakan. Coba sebutkan contoh menyampaikan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. 1. Tabligh dalam menyatakan kebenaran. 2. Tabligh dalam mengajar. 3. Tabligh dalam melarang kemungkaran. 4. Tabligh dalam menyampaikan kebenaran dan keberanian. 5. Tabligh dalam berbuat adil.